Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fa huwal muhtadi wa may yudlil fala hadiya lahu wa liya mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Ayat ibadah Allah usiku wa nusi bitaqwallah wa ta'atihi la'annakum tuflihun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, para sepuh dan sepuh, jamaah wahda yang melaksanakan Allah Subhanahu wa taala. Segala puji bagi Allah, kita bersyukur di pekan pamungkas pekan ini, Sabtu pamungkas di bulan Saban. Karena insya Allah malam Sabtu depan kita sudah memulai mudah-mudahan semuanya sehat walafiat dan kita diberikan kekuatan, kekhusyuan untuk melaksanakan ibadah saum siang di bulan Ramadan ini. Pada malam ini kita akan mengambil tema mengingatkan kembali memahami makna saum, siam, dan puasa. Lagi, tema kita malam ini memahami makna saum, siam, dan puasa. Inilah istilah atau idiom yang populer diungkapkan oleh kita. Kita akan mencoba menelisik apa persamaannya dan apa perbedaannya tiga istilah itu. Karena semuanya sering kita ungkapkan. Kunaon teh barang tua nuju saum. Tahun aya nama sasi siam nah bilangnya sasi siam. Bapak badai ke mana? Badai ke lem. Badai naon? Badai di parios dahar. Terus puasa antos. Kita bilangnya puasa. Baik. Ketiga istilah itu makna dasarnya, makna generalnya adalah al-imsaku nafsi, mengendalikan diri atau mengendalikan hawa nafsu. Saum, siam, puasa itu, meskipun puasa itu dari bahasa Sanskerta, ya, bahasa Indonesianya sangat ayat. Jadi kalau ditanya naon bahasa Indonesia puasa, sangat ayat. Saum bahasa Arab, siam bahasa Arab, puasa bahasa Sanskerta. Bahasa Indonesia jadi kita mesti minjem itu kan. Jadi kalau minjem perlu enggal diulihkeun. Meskipun ada sebetulnya Pak, tapi kurang populer. Sering kita ingatkan dari obrolan orang tua kita, para sepuh kita dulu. Kumaha bahasana? Kasep, gelis, lamun gada hayang sukses, hayang berhasil, kedah prihatin. Nah, metode prihatin itu paling efektif puasa Senin Kamis. Maka ada kemungkinan saum, puasa, siam, bahasa Sundana, bahasa Jawa, bahasa Indonesia teh prihatin.
Nah, asa kurang pas gitu. Mari kita sambut bulan yang mulia, bulan Prihatin. Karena Prihatin ada di image kita itu kesannya itu kurang bagus gitu. Ya. Karena kurang matching dengan kenyataan sehingga kita minjem aja istilahnya saum, siam, dan puasa. Maka dasarnya al-imsak, mengendalikan diri, mengendalikan hawa nafsu. Karena memang kelemahan terbesar manusia di kolom jagat raya ini sering kita sampaikan, sering kita ingin menegaskan kembali, yaitu ketidakmampuan mengendalikan hawa nafsu. Itulah yang dikisahkan lewat kisah kakek moyang kita, yakni Nabi Adam alaihissalam dan ibunda Hawa. Begitu Al-Baqarah mulai ayat 30 menjelaskan tentang salah satunya proses tentang itu. Ketika Allah menginformasikan, "Idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah." Ketika diinformasikan akan menciptakan khalifah di muka bumi, Adam menjadi prototipe-nya, kompetitornya, menjadi pilot project-nya, mungkin begitu, yang akan dikukuhkan menjadi khalifah. Para malaikat bertanya, mengapa mesti Adam? Terjadilah dialog. Kemudian dijelaskan, untuk pembuktian bahwa Adam layak menjadi khalifah, maka di ayat 35 kalau tidak salah itu dilakukan lewat fit and proper test. Jadi uji kelayakan. Setelah diuji kelayakan dan ternyata Nabi Adam yang lolos. Nah, sebagai pemenang hasil uji fit and proper test, maka ditempatkan di surga. Di surga inilah Adam dikasih fasilitas, jutaan fasilitas, mungkin miliaran fasilitas yang bisa dinikmati oleh Adam alaihissalam beserta ibunda Hawa. Kemudian Allah masih tahu, wahai Adam, silahkan kau nikmati semua fasilitas ini, tapi satu saja, wala taqrabu hadhihi sajarah. Ulah hadir, jangan mendekati pohon ini. Awalnya ada bilang, oke, no problem, tidak jadi masalah. Lama-kelamaan penasaran, Pak. Akhirnya larangan ini pun dilanggar. Akibat berikutnya, secara dramatis kita mau menyampaikannya, Adam pun terusir dari surga secara tidak hormat. Inilah yang disebut dengan drama kosmis kehidupan. Kita ini anak cucu Adam punya peluang yang sama, jatuh tidak terhormat dalam hidup ini kalau kita tidak bisa mengendalikan hawa nafsu. Tidak sering kita sampaikan dari sisi data empirik sosialnya, ada orang berjuang, berlomba ingin menjadi pemimpin dengan supaya dapat gajinya gede, fasilitas lengkap, kehormatan. Tapi ngambil juga hak orang lain. Sudah dikasih gaji gede, dikasih fasilitas, kendaraan yang bagus dengan segala, udah beli bensin, BBM harga sama ada urusan, semuanya sudah dijamin. Ngancok juga. Ya. Ada orang yang mendapatkan pasangan hidup cantik, soleh, kasep, ganteng, solehah. Anak-anaknya bagus, sukses, kasep, garis. Apa sih yang kurang? Ngacok juga, berbuat serong juga, salingkuh juga, nyungsep akhirnya. Nah itu namanya tidak bisa mengendalikan hawa nafsu. Jadi itu al-imsak. Ya. Nah, lalu apa maknanya? Apa perbedaannya saum, siam, dan puasa? Saum, Pak, kata saum, sauman itu hanya satu kali disebut oleh Al-Quran di Quran surah Maryam.
surah ke-18 ayat 26. Supaya paham, supaya sedikit kita memahami, dibacanya dari ayat 16 sampai ayat 30 surah Maryam. Meskipun gongnya di ayat 26. Singkatnya begini. Ketika Jibril datang, wadkul wahai Muhammad, fil kitabi, wadkul wahai Muhammad, beritakan, sampaikan bahwa di dalam Al-Quran itu ada kisah Siti Maryam. Ya. Nah, ketika Siti Maryam itu didatangi malaikat Jibril bilang, Maryam, Allah akan memberikan seorang gulamun, seorang anak laki-laki. Kaget Maryam. Mana mungkin aku punya anak, aku ini kalimatnya alam yang sasmi bashar. Aku belum pernah disentuh oleh laki-laki dewasa yang dapat membuahi. Itu namanya bashar. Jadi basharun itu laki-laki dewasa. Ya, bashar. Kalau bashir itu pakai sod, bashiro itu penglihatan mata batin. Itu bashir. Kalau bashar dan bashir. Jadi kalau ujang bashir itu mata batin begitu. Ya, bashir. Ini bashar. Kata malaikat Jibril, gampang itu ke Gusti Allah mah gampang. Hamillah ceritanya. Semakin besar kandungannya, ada kehebohan, gosip di masyarakat. Akhirnya Siti Maryam ini permisi, izin kepada ayah angkatnya, yaitu Nabi Zakaria, ingin mengasingkan diri supaya beseur dan muat lah, mungkin begitu. Ya. Mana yang dipilihnya? Sebelah timur Baitul Maqdis. Namun di Roma barangkali hutan belantara, tapi di sana padang pasir begitu, hanya ada pohon-pohon kurma. Maka sampailah di kebun kurma itu, kemudian dia bersandar di bawah pohon kurma yang sudah kering. Begitu disadari oleh Siti Maryam, pohon kurma ini tiba-tiba subur. Aya pucukan, aya dauna, aya pentila, buah pentil matang, ini sampai masak kurma itu. Ini percepatan waktu, Pak. Lain sinetron dari dongeng. Ketika pembukaan ini kan hebat, semakin sampai Siti Maryam bukan menjerit, sampai mengeluh, kalau begini sakit lebih baik aku mati saja. Kata Siti Maryam itu. Nanti dibaca ya ayat 16 sampai ayat 30. Nanti saja. Karena malaikat itu bakalan tahu, jangan tenang, jangan takut. Sok gebengkeun tah takal hormat teh, supaya kamu bisa menikmati. Dibengkeun lah, tapi begitu banyak harus wala kaya. Maka berjatuhlah buah kurma itu perpakuannya. Nah, di ayat 26 itu Allah memberitahukan wa kuli wasrobi, makan minum. Mana airnya? Lihat di bawah telapak kakimu itu ada mata air. Coba ya, di padang pasir kayak mata air. Tidak oleh. Kemudian senang aja, jangan takut. Makan, minum, kalau bersenang-senang, pandanganmu senangkan, lihat sana sini. Nanti kalau ada orang yang datang lewat, bilangin, aku sudah bernada kepada Allah yang Maha Sauman. Apa sauman? Tidak akan bicara, menahan diri untuk tidak bicara. Jadi ini saum-saum itu mengendalikan diri dalam satu sektor.
Siti Maryam makan, Siti Maryam minum, Siti Maryam senang-senang. Namun itu kenging nyarios kasasahan. Ya. Jadi ini puasanya rios. Jadi sahur itu artinya mengendalikan diri dalam satu sektor atau monolistik. Ya, itu sahur. Kalau siang apa? Kalau siang mengendalikan diri dalam multi sektor. Tekenging barang tuang, tekenging barang leueut, tekenging ambek, tekenging bohong, tekenging naon ya teh. Yang lainnya itu multi sektor. Oleh karenanya kita pun diperintah oleh Allah dalam Quran surah Al-Baqarah 183 itu, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam. Lain sahur, tapi siang. Ya, jadi siang itu mengendalikan diri dalam multi sektor. Semua segi, pandangan, hati, tekad, pendengaran, kudu dipuasakeun kabeh. Itu namanya siang. Maka apabila kita mampu mengendalikan multi sektor itu, itulah yang akan mengantarkan kita menjadi takwa. Siga nama meureun urang mah kakarek saung. Sanepi kana siang. Sigana, ya sigana ya. Kakarek saung urang mah. Ya. Eta ge ti beurang ngumpul kitu teh. Dan seperti mah teu eling deui ya. Itulah sebabnya mengapa komandan kita setiap tahun menghadapi masalah. Problemnya di komandan. Begitu Ramadan, kebutuhan sembako mahal. Mestinya begitu datang Ramadan, sembako turun drastis. Sebab barang kurang membuahkan itu faktanya, tapi realisasinya budget Ramadan meningkat 2 kali lipat. Saya dengar di mana ini tidak masalah ya. Ya, jadi Ramadan kita selalu bermasalah. Ternyata memang yang kita lakukan belum siap kelihatannya, baru sahur. Ya, itu karena kupon itu jadi isi satu sektor saja, itu nama sahuman. Menadani pesan Allah dalam kisah Maryam. Sahur itu satu sektor, sedangkan siang multi sektor. Maka ketika Allah berfirman mengingatkan kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam, maka kita diperintahkan untuk siap, artinya mengendalikan multi sektor. Tidak boleh makan, tidak boleh minum, tidak boleh bercampur dengan istri siang hari, tidak boleh bohong, tidak boleh marah, tidak boleh nipu, tidak boleh segala, semuanya dilarang. Yang jelek-jelek itu dilarang. Itu loh yang tadi. Maka siap itu multi sektor. Ya, oke, kita lihat partikelnya, organomnya. Ya. Maka kita mengenal ada teori sulasi, ada teori humasi. Ya. Naon solusi teh 3 dimensi. Naon humasi 5 dimensi. Yang pertama, yang teori solusi dikemukakan oleh Imam Al-Ghazali.
orang yang berpuasa itu, saum itu ada saumul am, saumul khos, dan khos maut lima, khos khusus. Ayat khusus lil khusus itu istilah Imam Al-Ghazali. Saum am disebut saum satu sektor. Dua, saum khos satu sektor. Tiga, saum khusus lil khusus. Bila diakumulasi itu menjadi siang. Bila kita mampu mengakumulasi tahapan dimensi itu menjadi siang. Ya. Ahli tasawuf juga merumuskan dengan teori tiga: saum syariat, saum tarekat, saum hakikat. Kalau ketiganya diakumulasi, maka itu menjadi siang. Ulama karek syariat kumpul. Can tarekat acan. Komo nepikan hakikat. Maka itu namanya saum kalau dipisah. Ya, satu sektor. Kalau menggunakan teori humasi 5 dimensi, maka saum itu pertama saum jasadiyah atau badaniyah. Itulah kelompok tidak makan tidak minum. Maka Nabi pun mengomentari atau menjelaskan tentang ini. Rubba shaim, banyak orang yang berpuasa tapi tidak mendapat apa-apa dari puasanya kecuali lapar dan haus. Ini saum badaniyah. Ayat manfaatnya ada. Saum bentuk apapun, dimensi apapun ada manfaatnya. Sebab orang berpuasa pasti lapar. Kalau puasa lapar tandanya sehat, tubuhnya responsif. Karena ketika kita puasa kemudian lapar, maka cadangan gula darah itu memecah diri untuk memenuhi kebutuhan. Sehingga sel-sel mati itu dimakan oleh sel-sel hidup. Terjadilah pencucian gudang gula darah. Jadi kalau bersaum, lapar nanti isu kayaknya bersaum, lapar, bagus itu. Semakin lapar, semakin bagus. Tandanya sehat. Ya, makanya ilmuwan Jepang itu menulis ini. Saya lupa bukunya ini, tapi yang saya katakan begini. Ilmuwan Jepang itu menulis, manusia modern yang akan memiliki harapan hidup lebih lama pada umur adalah mereka yang membiasakan melaparkan diri seminggu 2 kali. Gitu. Terbagai Senin Kamis ada apa lo siap nama? Hanya benar-benar melaparkan diri. Ya, melaparkan diri. Karena saum tes. Oke. Itu yang ini mah insya Allah kita ada ayat. Ya. Saja begitu Ramadan kita berpuasa atau saum, kemudian begitu buka segala dicatat dan kebutuhan anaknya. Segala dicatat. Tengah hati puasa gitu, kenapa bagian puasa jadi membengkak? Tengah hati lah, ini problemnya sampai hari ini harus dibereskan ini problem ini, ya harus ditingkatkan. Yang kedua, kalau saum badaniyah jasmaniyah ini diatasi atau bisa kita lalui, maka masuk dimensi yang kedua namanya saum amaliyah. Apa? Amaliyah. Ayatnya ayat saum, ayat taraweh, ayat tadarus Quran kan amal.
Ini namanya saum amaliyah. Nah kita di sini pun kelihatannya karena dekat-dekat ini kita kerjakan. Apa istimewanya saum level 2 ini? Ketika kita niat, maka sekresi otak itu kok dari berbagai keinginan, mestinya begitu. Ya. Maka akibatnya apa? Orang yang berpuasa dengan level ini, dengan niat, ketika dia puasa, maka dia akan lapar. Meskipun lapar, tapi suhu tubuhnya menjadi panas. Akibatnya dia mudah tidur. Soal sahur, lapar, tapi tunduk. Kalau lapar biasa itu mengakibatkan suhu tubuh kita menjadi dingin, akibatnya kita susah tidur. Itulah energi niat, Pak, yang masuk dalam jiwa kita. Jadi meskipun lapar, tapi dia di puasa, lapar, suhu tubuh kita akan naik, panas. Akibatnya kita mudah tidur. Ya. Kalau kita lapar biasa, suhu tubuh kita menjadi dingin, akibatnya kita susah tidur. Kenapa Pak? Yang perlu kesukaan itu bisa saya tapa ini. Goblok atau tukang tek-tek biasanya kali apa yang dia ya tukang tek-tek dicarikan terus gaya lama. Itu lapar biasa, Pak. Itu bedanya dengan ini lumayan. Dan insya Allah kita ada di wilayah ini. Ini sudah pernah ke saum amaliyah. Karena inamal malu bin niat. Ada niat itu. Niat itu is power. Niat itu adalah energi yang sangat dahsyat. Enggak kelihatan tapi sangat menentukan. Itu niat. Besok Senin saya mau puasa. Meskipun panas, meskipun tiris, hujan, meskipun capek, harus tamat. Dijamin puasa tamat, Pak. Oh, kan itu abdi kepada puasa. Lamun kuat diteruskeun, lamun teu eta langsung batal, Pak. Kalau langsung batal eta mah. Geus moal aya daya jual pisan eta mah. Ya, jadi niat itu is power. Ini tenaga ekstra luar biasa. Ya. Ini saum amaliyah. Kalau ini diatasi, ini bisa dilewati, maka tembus ke dimensi yang kelima. Namanya saum akliyah. Saum apa? Akliyah. Apa itu? Akal, berkesadaran. Sadar bahwa kita sedang puasa. Contohnya jadi sederhananya. Ketika kita sholat, jadi pembandingnya supaya benar-benar untuk memahami puasa akliyah. Ketika kita sholat, kita niat usolli, fardhu, maghribi, isya'i, subhi, duhri, asri, Allahu Akbar. Nah, ketika akbar, pikiran kita ke mana ngalayah gitu kan? Allahu Akbar. Allah sih, udah ngaji nasi sip. Sip. Tapi kita sholat, Pak. Itu yang saya maksud. Kadang-kadang kita puasa sejak itu kita tidak sadar bahwa kita sudah puasa. Makanya ketika Rasul dikasih tahu, ya Rasulullah, ketika ketika bulan Ramadan, ada apa? Itu tetangga saya sedang memarahi jariahnya, pembantunya, abidnya, nyalakan anak akhlak dasar. Ada benar-benar menyalakan anak. Oh, Aisyah minta makanan. Ada makanan? Buat apa? Akhirnya ini dikasih. Pergilah Rasul. Makan. Anak so'imun, saya puasa. Makan maksudnya. Anak so'imun, saya puasa ya Rasulullah.
Bagaimana kamu saat kamu puasa, kamu marah-marah? Kok nggak sadar dengan puasamu? Gitu. Ya, ini namanya saum akli. Orang tak sadar kalau kamu beliin aja, saum tuh, kamu burit, gitu kan? Padahal apalagi kalau menjelang maghrib itu adalah waktu mustajab untuk berzikir dan berdoa. Kita tidak pernah sadar bahwa kita sedang berpuasa dan doa yang berpuasa mustajab. Namanya akliyah saum berkesadaran. Namanya sholat. Nah tadi mesti kata tadi Allahu Akbar. Kita melihat dari siang imam anak, sim, gitu ya. Maka di GBL ya, kudu menang kuat, ngadongnya tuh, jalan tapi ke sholat tersadar di sana, tidak berkesadaran. Itulah yang diingatkan di Quran surah Al-Hadid ayat 4 itu, wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Allah beserta kamu dimanapun kamu berada. Mestinya kita sadar tentang itu. Gitu. Ini namanya saum akli. Kalau ini diatasi, tembus dimensi yang keempat. Namanya saum qalbiyah. Apa? Qalbiyah. Hatinya sudah ikut berpuasa. Sip, wah tarawih dulu gampang. Final urusan. Ini yang saum qalbiyah. Difitnah, dimarahi, dicaci maki. Apa yang lakukan? Dibalas dengan memujinya. Kenapa? Hatiku sudah bersih, tak mau dikotori dengan ungkapan yang sama seperti dirinya. Aku puji, aku balas dengan kebaikan. Itu saum qalbiyah. Gimana bahasa dikatakan? Ya. Jadi kalau udah saum ke level ini, ke qalbiyah, dicaci, dimaki, tidak sakit hati. Dipuji, tidak tambah tinggi. Ini qalbiyah stabil tuh. Ini karena biasanya kayak gini tuh. Ya. Kalau ini sudah bisa diatasi, kita bisa melewati ini, maka tembus dimensi yang kelima, lapisan yang kelima, namanya saum ruhiyah. Apa? Ruhiyah. Ruhnya pun sudah ikut puasa. Ya. Jadi datang Ramadan disambut dengan gembira. Marhaban ya Ramadan. Begitu antusias. Maka kita temukan kesana di dalam riwayat Ibnu Hibban akhir yang lainnya, man fariha bidukhuli Ramadan dakhala jannah. Barang siapa yang bergembira menyambut datangnya Ramadan, maka dijamin dia menjadi ahli surga. Gembira datangnya bulan Ramadan. Kalau sudah di level ini, Pak, gimana dengan kita? Aduh, terus Ramadan ini, itu Ramadan ini. Ini apabila diakumulasi badaniyah, amaliyah, qalbiyah, akliyah, qalbiyah dan ruhiyah, itulah yang akan mengantarkan kita menempati posisi siap. Jika nama tanggal dengan puasa ulang tetap tepat, wajib jalan deh. Beda Ramadan, sengklek deui. Beda Lebaran, kocnak deui gitu kan.
Sigana eta sigana mah ya kita teh baru pada level saum can nepi ka level siang. Bisa ngabedakeun saum dan siang? Saum satu sektor, siang multi sektor. Ya. Lalu apa puasa itu? Nah, puasa itu dari bahasa Sanskerta yang artinya sama, pada dasarnya mengendalikan diri. Soal paradigma kan begini. Apa paradigma itu? Paradigma itu adalah sejumlah nilai yang dipegang oleh masyarakat tertentu. Itu paradigma. Contoh, di Jepang bunuh diri itu kehormatan. Di India moksa, menyiksa diri atau ikut mati dengan suami nanti mau minum obat teh itu moksa. Itu dapat mengurangi dosa. Mengurangi dosa itu tidak mudah, Pak. Jangankan mengurangi dosa, mengurangi kolesterol gesek dosa. Ini soal paradigma. Ya. Nah, di dalam Islam bunuh diri itu dosa besar. Paham ini? Soal paradigma. Jadi dalam paham Sanskerta itu puasa. Jadi bersumber dari adat istiadat atau lokal budaya. Nah, termasuk puasa kesehatan. Itu namanya puasa. Asyhadu anna Muhammadar motivasi yang kuat tentang Ramadan. Buku
10 poe sisanya waduh ya. Nah, ini soal program dan target kita di bulan tilu betul ya Pak. Bekal kita malam ini pertama, apa itu sahur, siang dan puasa? Makna generalnya sama. Al-imsaku bin nafsi, mengendalikan diri, mengendalikan hawa nafsu. Yang kedua, apa perbedaannya? Sahur satu sektor, mengendalikan satu sektor. Siang mengendalikan multi sektor. Siang inilah yang akan mengantarkan kita meraih posisi takwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena Quran memerintahkan kita kutiba alaikumus siyam. Yang ketiga, langkah yang harus kita lakukan supaya saum kita meningkat menjadi siam. Satu, tekad yang kuat. Yang kedua, dilengkapi dengan ilmu. Yang ketiga, diisi dengan program dan target kita di bulan Ramadan. Sehingga Ramadan tahun ini kualitasnya lebih baik. Itu harapan kita. Ini yang harus jadi pegangan buat. Wallahu a'lam bishawab, wallahu a'lam bishawab. Ini saja barangkali kesempatan malam ini. Selamat melaksanakan sahur Ramadan pekan depan. Semuanya sehat walafiat. Insyaallah kita bertemu lagi di bulan Syawal dan selanjutnya dalam keadaan sehat walafiat. Wallahu a'lam bishawab. Ini saja catatan kita malam ini. Mohon maaf atas segala kekurangan kita di sini. Semoga Allah yang Maha Sempurna menyempurnakan semua impian kita dan menyempurnakan semua amalia kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.